Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah maghrib, Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, alhamdulillah kita kembali pada kesempatan yang mubarakah ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sekarang ini mempertemukan kita di sebaik-baik pertemuan di dunia ini. Tidaklah kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin kecuali untuk mensyukuri nikmat di mana kita dipertemukan oleh Allah di dalam sebaik-baik pertemuan. Tatkala Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan nikmat-nikmat yang Allah khususkan kepada kita semua, yang seharusnya nikmat ini kita senantiasa memahami sebagai nikmat yang besar. Di saat kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla sesama orang yang telah diberi taufik oleh Allah ilal Islam, orang yang hati kita telah dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hidayah Islam. Terlebih-lebih lagi di saat kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya dengan persamaan nikmat hidayah ilal Islam, tapi kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan persamaan nikmat hidayah fil Islam, nikmat hidayah di dalam Islam. Di saat kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Di hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyakit umat yang telah merusak pertemuan mereka sebagai seorang Islam dengan Islam, yaitu penyakit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana
Siapa yang nanti telah datang setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dengan adanya hadadda, dengan adanya penyakit ini, liqa'ul muslim ilal muslim, aktsaruhum la yantafi'u ba'duhum ba'dah. Pertemuannya orang Islam dengan orang Islam, kebanyakan mereka tidak mendapatkan manfaat, padahal mereka sama-sama mendapatkan hidayah kepada Islam. Pertemuan mereka lebih banyak terjadi kepada kondisi iman yang sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Jika ada dua golongan orang-orang beriman saling membunuh, yang seharusnya orang beriman dengan orang beriman tidak seperti ini, tapi fenomena itu terjadi. Yaghtab ba'dukum ba'dha, sebagian mereka menggibah dengan sebagian yang lain, padahal mereka tahu darah-darah mereka haram, kehormatan mereka haram. Kullu hada samratu ikhtilaf fid din, wa ja'lul ikhtilaf qaidah fid din. Semua ini adalah buah dari membangun agama dengan perpecahan, membangun agama dengan kaidah ikhtilaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka kita bersyukur ketika kita ditolong oleh Allah bisa bertemu di atas sunnah, yang mestinya kita lebih bisa menjadikan nikmat ini untuk meraih nikmat yang sebenarnya di dalam hidayah, yaitu nikmat ta'awanu 'alal birri wa taqwa, nikmat untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Nikmat yang dulu pernah diraih oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tidaklah mereka bertemu sebagian dengan sebagian kecuali untuk memberi manfaat sebagian dengan sebagian yang lain. Dan itu nikmat yang sekarang ini sudah kering. Lebih khusus lagi, ikhwani fiddin wa akhwati fiddin wa muslimin yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih lagi di kesempatan sekarang ini, sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang diberi oleh Allah sunnah, diberikan nikmat yang lebih khusus lagi. Di sana, di luar sana, kita banyak mendapati saudara kita muslim, mereka bertemu sebagian dengan sebagian, dan mereka bertemu dengan tempat, dengan waktu yang tidak dikhususkan. Mereka bertemu di pasar, di sungai, di jalan-jalan. Maksud mereka ingin mendapatkan manfaat. Tetapi aktsaruhum la yantafi'u ba'duhum ba'dah. Banyak di antara mereka tidaklah mereka bertemu kecuali dapat madarat sebagian dengan sebagian. Begitu juga kita masih memahami, insyaallah banyak saudara kita yang di atas sunnah, yang mereka belum meraih pertemuan seperti ini. Mereka ingin dapat kebaikan sebagian dengan sebaikan, tapi pertemuan mereka masih sama seperti pertemuannya manusia. Mereka bertemu di pasar, mereka bertemu di tempat jualan, mereka bertemu di jalan, mereka bertemu di tempat-tempat umum yang biasa dilakukan oleh manusia. Tapi kita hari ini bertemu di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, tata caranya yang khusus, yaitu bertemu di Raudhatun min Riyadil Jannah, bertemu di sebuah taman surga. Pertemuan seperti ini ayyuhal ikhwah, pertemuan yang mahal.
Tidak mudah manusia melakukan pertemuan seperti ini. Karena pertemuan ini harus diberikan oleh Allah banyak kenikmatan. Harus ada majelis, harus ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan nasihat ilmu kepada kita. Dan kita harus dimudahkan oleh Allah untuk mendatangkan, menyiapkan diri kita untuk merendahkan diri duduk di majelis. Sebagaimana pertemuan ini pernah diabadikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau di hadis yang panjang yang masyhur yang sebagaimana kita sudah sering dengar, hadis Jibril. Tatkala Jibril datang dengan proses yang begitu panjang, kemudian Jibril pun berlalu. Setelah Jibril berlalu, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar dan bertanya kepada para sahabat semua, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengeluarkan kalimat yang sangat agung terhadap proses pertemuan yang panjang yang terjadi di waktu itu, di mana satu hadis ini membicarakan tentang sebuah pertemuan besar. Pernah disarah oleh salah seorang ulama kita, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, dan ditulis oleh beliau menjadi satu kitab khusus untuk membahas pertemuannya Jibril datang di majelisnya Rasulullah SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Kitab itu diberi judul Hilyatul Alim Al-Muallim wa Bulghatul Talib Al-Muta'allim. Di akhir itu Rasulullah SAW mengatakan, Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu ini adalah Jibril. Apakah Rasulullah sekedar memberitahukan kepada para sahabat bahwasanya ada Jibril datang? Apakah majelis itu disampaikan oleh Rasulullah cuma untuk mengingatkan ada Sayyidul Malaikah datang di situ? Lah, tidak. Bukan kaidah yang besar. Bukan peringatan nasihat yang besar. Dengan hanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, tadi itu Jibril. Karena sebelumnya sahabat nggak tahu. Datang kepada orang rajulun yang kita semuanya tidak tahu. Di mana ketika Rasulullah SAW memberikan jawaban hada Jibril, dia itu Jibril telah datang pada kalian. Ini bukan jawaban yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Bukan jawaban besar. Begitu juga bukan maksudnya Rasulullah SAW memberi jawaban karena sahabat tadi tidak tahu siapa yang datang, kemudian diberitahu Jibril. Setelah itu selesai. Maka Rasulullah SAW mengingatkan maksud kebutuhan besar yang Nabi SAW sampaikan, sekaligus kebutuhan besar yang para sahabat butuhkan. Di dalam pertemuan yang besar itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atakum ngapain? Yu'allimukum dinakum. Dia datang pada kalian untuk mengajarkan agama bagi kalian. Faedah ini kemudian diterangkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Hada tanbihun. Ini merupakan peringatan Rasulullah SAW. Kepada siapa peringatan ini?
liunasin khassah, kepada manusia yang khusus. Manhum, siapa mereka? Siapa mereka yang dimaksudkan manusia khusus? Beliau sesalih mengingatkan agar wajah-wajahnya para pencari agama, para penuntut ilmu, mereka selalu mengarahkan jalan ilmunya kepada orang-orang Rabbani, syatru wujuhal alim ar-Rabbani, supaya mereka selalu membangun pertemuan-pertemuan mereka bertemu dengan orang alim yang Rabbani. Karena itulah makna sesungguhnya yang disebutkan oleh Rasulullah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya, fakatsirun minal khulata la yabghi ba'duhum ba'da. Kebanyakan orang-orang yang mereka bercampur undur. Lihat sekarang percampuran orang yang tidak beriman dengan orang yang tidak beriman. Katsir atau qalil? Banyak apa sedikit? Banyak. Aktsarun nas la yu'minun. Kebanyakan orang mereka adalah orang yang tidak beriman. Kebanyakan mereka adalah orang yang tidak beriman, dan kebanyakan mereka musyrikun. Mereka bertemu sebagian dengan sebagian, limada? Liajli yantafi' ba'duhum ba'da. Supaya sebagian mereka mengambil manfaat dengan sebagian apa? Yang lain. Kata orang sosiolog, antropolog, manusia itu makhluk apa? Sosial. Kebaikan mereka adalah bersosial. Apa maksudnya mereka bersosial? Untuk cari manfaat sebagian dengan sebagian. Apa yang mereka dapat? Hal yantafi'u ba'duhum ba'da. Apakah betul mereka mengambil manfaat sebagian dengan sebagian? Apa yang bisa menjawab untuk itu? Dhaharal fasad. Ya, na'am. Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Mereka bahu membahu, tolong menolong, tapi yang didapat apa? Dhaharal fasad. Lihat sekarang, orang berusaha mengerahkan pertemuan mereka untuk dibangun dengan kaidah-kaidah mereka sampai kepada tingkatan ilmu yang paling tinggi. Mana dijatuhum? Apa buah mereka? Illa la yabghi ba'duhum ba'da. Kecuali sebagian mereka adalah zalim pada sebagian yang lain. Kenapa? Ya karena mereka bangun dengan kaidah syirik mereka. Karena mereka bangun dengan kaidah makhluk dijadikan sebagai acuan. Hadza huwa khayatul musyrikin. Ini yang menjadikan mereka rusak. Maka Allah mengatakan, wa katsirun minal khulata la yabghi ba'duhum ba'da. Kebanyakan orang yang bercampur, sebagian mereka merusak sebagian yang lain. Ayo ikhwan, lihat pertemuan kebanyakan umat Islam dengan umat Islam, saling memberi manfaat. Yang banyak terjadi, illa man rahimahullah, saling rusak. Tasabbuh biman la yu'min. Sama, enggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman. La baghaw, la yabghi ba'duhum ba'da. Kenapa? Karena Islam, nikmat iman yang ada pada mereka sudah mengalami fasad, sudah mengalami kerusakan. Begitu juga dulu para ulama kita, ketika mereka memegangi nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Dulu ketika mereka memegangi nasihat Nabi SAW, alaikum bisunnati,
kita sering mendengar ulama kita mengatakan, siapa yang bertemu Ahlussunnah di negeri timur dan dia di mana? Dia di negeri barat, sampaikan salam saya pada mereka. Sekarang kita dapati ini menunjukkan hati mereka bertemu. Ini menunjukkan mereka adalah orang yang dipertemukan oleh Allah benar-benar di atas sunnah. Dan mereka merasakan nikmat hidayah yantafi' ba'duhum li ba'din. Sunnah telah membawa mereka kembali kepada Islam yang hanif, sehingga mereka merasakan kebahagiaan qalb mereka, zahir mereka, sampai pun mereka diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Mereka masih merasakan manisnya yantafi'u ba'duhum ba'da, saling mengambil manfaat sebagiannya dengan sebagian di atas sunnah. Lihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka diuji dengan fitnah yang besar, sampai mereka terbawa kepada perang sebagian mereka dengan sebagian, tapi qulubuhum wahid, hati mereka sama. Mereka rahim sama mereka. Dan itu menunjukkan mereka masih di atas hidayah sunnah. Dan sekarang kita lihat Ahlussunnah fi hadzal zaman. Ahlussunnah di zaman sekarang ini, bandingkan kita dengan mereka. Apakah kita bisa mengambil manfaat sebagian kita dengan sebagian yang lain dengan ikhlas, dengan benar? Illa man rahimahullah. Banyak sekarang kita mendengar Ahlussunnah dengan Ahlussunnah, tidak ada bedanya Ahlul Firaq dengan Ahlul Firaq. Ahlussunnah dengan Ahlussunnah, hasad bainahum, tanafus bainahum, yabghi ba'duhum ba'da illa man rahimahullah. Tasabbuh bil firaqid dallah wa tasabbuh dengan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan iman. Illa man rahimahullah ta'ala. Tidak ada pertemuan yang paling indah, tidak ada pertemuan yang benar-benar memberikan yantafi' ba'duhum li ba'da, kecuali pertemuan ahli ilm dengan ahli ilmu, talibul ilmi dengan muallimunan nasal khair. Hati-hati mereka jujur, hati-hati mereka ikhlas, dan seterusnya. Dan ini adalah pertemuan yang paling berbahagia. Karena itu kita harus kembalikan kepada nikmat yang sebenarnya di dalam pertemuan ini. Untuk apa? Yantafi'u ba'duna ba'da, agar sebagian kita bisa memberi manfaat, mengambil manfaat dengan sebagian yang lain. Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada manfaat yang diraih sebagian Ahlussunnah dengan Ahlussunnah, sebagian orang-orang yang mereka dibimbing oleh Allah ke dalam ilmu, kecuali mereka memiliki mengambil manfaat sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan kecerdasan, dengan kaidah. Karena Allah Azza wa Jalla ketika mengecualikan kerusakan-kerusakan, dan Allah Azza wa Jalla ketika mengecualikan nilai-nilai kebaikan, dikhususkan kepada orang-orang ahli ilmu, dikhususkan kepada orang-orang yang mereka bertemu di dalam membawa amanah ilmu. Laula yanhahumur rabbaniyun, kalau bukan orang-orang Rabbani telah menghalangi mereka, rusak manusia. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kebaikan itu pada mereka. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist. Allah mempersaksikan tentang kebenaran, tentang kemuliaan, tentang kalimat iman, tentang kalimat tauhid, disertakan mempersaksikan tentang itu para malaikatnya, disertakan orang-orang khususnya. Itu siapa? Ulul ilm, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Karena itu ayo ikhwan wa akhwati din kaum muslimin dirahmati oleh Allah,
Hadhihi hiya sa'adah. Inilah sebenarnya kebahagiaan yang harus kita jaga. Kita bangun, kita kembalikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati, bertemu dengan taman surga, farta'u. Berkelilinglah kalian, berkumpullah kalian. Dan hari ini taman surga ini banyak dilupakan manusia, banyak ditinggalkan manusia. Manusia menganggap bukan solusi hidup. Problem ekonomi, problem keluarga, problem kemiskinan, problem belum dapat jodoh, problem sakit, problem macam-macam. Kok disuruh menuntut ilmu? Seperti tidak ada hubungannya. Sehingga manusia merasa majelis ilmu adalah majelis yang su'ubah, yang berat, majelis yang menyakitkan, majelis yang nasyan mansia, majelis yang dilupakan. Kalau kau didatangi, afwan, didatangi dengan buruk, didatangi dengan jauh dari adab-adab ilmu, didatangi dengan tidak adanya kaidah, didatangi dengan menjadikan majelis ilmu tidak memiliki sifat-sifat yang kemudian mendatangkan makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasuna bainahum illa haffat alaihimul malaikah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di sebuah rumah dari rumah Allah. Mereka mempelajari kitab Allah dan saling membelajarkan di antara mereka, kecuali malaikat datang mengelilingi mereka. Ini dimaknai dengan makna yang rendah, bukan sebagai suatu orientasi kesuksesan. Didatangi malaikat itu tidak menarik. Kaidah sudah berubah. Illa hafat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah. Turun rahmat Allah Azza wa Jalla pada mereka. Wa khasyiatuhumur rahmah. Rahmatnya Allah al-khair al-katsir meliputi pada mereka terus. Wa dzakarallahu fi man indah. Kurang apa? Allah menyebut mereka-mereka ini di sisinya. Hada alamatun nasr. Ini adalah tanda pertolongan. Dari mana kita mau cari pertolongan Allah di zaman-zaman fitnah? Min riyadil jannah. Dari taman surga. Kalau kemudian kita menyatakan kita sudah menuntut ilmu begini kok enggak ini? Seberapa kita menempuh? Dulu para rasul juga mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Tapi mereka para rasul sudah menghabiskan umurnya. Kita lebih-lebih lagi ilmu-ilmu yang aulawiyat, ilmu-ilmu yang menjadikan umat ini menjadi kemuliaan. Salah satunya adalah ilmu tentang iman, ilmu yang membangun qulubun nas, hati manusia. Ilmu ini pernah diingatkan oleh beliau Syekh Shalih Al Fauzan. Dulu ilmu ini dibawa oleh satu orang. Orang itu dikejar sana, dikejar sini, dimusuhi sana, dimusuhi sini. Dakwahnya tidak prospek. Setiap kali menyampaikan ilmu ini ditolak manusia. Tapi kemudian
Allah menolong dia. Dan Allah menjadikan barokah dengan dakwahnya dia. Dengan dakwah yang tetap di dalam masalah iman, masalah tauhid. Kemudian Syekh Al-Fauzan mengingatkan hafizahullah taala, sekarang ilmu ini disebarkan banyak orang, tapi pertolongan Allah tidak datang. Disebarkan oleh orang-orang yang, mohon maaf, ini saya mengutip perkataan beliau, dikeluarkan dari universitas-universitas, mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di dalam kedudukan pendidikan mereka, tetapi tidak membawa barokah, tetapi tidak menjadikan sebab pertolongan Allah Rabbul Alamin datang pada mereka. Maka beliau Syekh Al-Fauzan menasihatkan, hadal ilmu yaqtadu ila rijal. Ilmu ini butuh sosok, butuh orang yang siddiq, orang yang benar. Dan beliau mengatakan, kitab para ulama muntasyirah. Kitab para ulama itu tersebar banyak sekali, kitab-kitab tentang tauhid, tentang ini banyak. Kata beliau, lakin firusuh, tapi cuma di rak-rak, di perpustakaan. Amar rijal, adapun orang-orang yang membawa ilmu di dalam hidup ini baidah, jauh. Ayo ikhwan. Hal yang demikian ini pernah diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yurfa. Ilmu pertama kali yang diangkat oleh Allah. Ilmu yang pertama kali dicabut dari dada-dada manusia, sehingga semua kebaikan menjadi sirna. Dulu ketika ilmu ini masih ada, potensi jelek saja jadi baik. Ingat ketika Hudzaifah bin Yaman berkata, sebelum iman dicabut, diangkat dari dada manusia, sebelum amanah yang mengiringi iman diangkat dari dada-dada manusia, apa kata Hudzaifah? Saya jual beli sampai pun kepada orang kafir. Coba lihat, jual beli sama orang kafir itu potensinya ditipu atau untung? Potensinya ditipu atau untung? Ditipu lah. Tapi Hudzaifah mengatakan, saya jual beli sama orang kafir dan aman. Saat apa itu? Saat apa? Saat usul ilmu. Apa tadi? Pokok daripada ilmu Allah masih berikan pada hati manusia, yaitu apa? Iman. Orang yang gak punya iman saja masih ada potensi dapat kebaikan, karena adanya orang-orang yang hatinya punya iman dan punya amanah. Ini pada waktu itu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, setelah iman, amanah dicabut oleh Allah dari dada-dada manusia. Apa kata Hudzaifah? Saya tidak jual beli kepada siapapun kecuali fulan dan fulan. Sudah. Padahal fulan yang lain orang Islam masih banyak. Masih banyak kan? Fulan yang lain Ahlussunnah masih banyak. Ketika Hudzaifah mengatakan masih banyak kan? Masih banyak. Tapi kenapa Hudzaifah mengatakan saya enggak jual beli kecuali pada fulan. Menunjukkan apa? Di saat dicabutnya ilmu tentang khusyuk, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ma'rifat kepada Allah, ilmu tentang beriman kepada Allah dicabut dari dada manusia, potensi baik saja jadi apa? Jadi apa? Jadi buruk. Di saat ilmu itu masih ada, potensi buruk jadi apa? Jadi baik. Lihat Allah Azza wa Jalla berkata di dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka apa? Fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Undur hadil ayat. Allah mengatakan kepada Rasulullah, kalau ada orang musyrik datang kepadamu minta perlindungan, apa kata Allah?
Apa kata Allah? Lindungi. Loh, kalau kita sekarang ada orang musyrik datang kepada kita, apa? Jangan-jangan, ini kita diapain? Kata Syekh Sa'di, kenapa? Supaya orang musyrik ini mendengar Al-Quran dibaca hatta yasma'a kalam Allah, kemudian yantafi. Coba lihat, orang musyrik datang dilindungi, aman, dan bahkan bisa mengambil apa? Manfaat. Sekarang kita ini kedatangan sesama orang Islam, kedatangan sesama Ahlussunnah saja. Wah, ini mau datang lagi nih ke kita, nyebelin. Kenapa? Karena itu tadi, aslul ilmi, pokoknya ilmu ini mengalami kerusakan. Ayo ikhwan wa akhwatiddin, lebih-lebih lagi kebutuhan kita kepada ilmu ini bukan cuma sekarang aja. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, la tuhzini yauma yub'atsun. Wahai Allah, jangan kau hinakan aku pada hari apa? Hari dibangkitkan. Jangan kau hinakan aku di hari bangkitkan. Kemudian Ibrahim mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang nanti akan tidak dihinakan oleh Allah di akhirat, siapa? Orang yang datang kepada Allah membawa qalbun salim, membawa hati yang selamat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah makna yang sangat penting yang kita harus mulai mengembalikan apa sunnah kauniyah dan sunnah syariah yang dulu para sahabat radhiyallahu anhum selalu mereka mengamalkan. Sunnah syariah sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dijelaskan para ulama, at-tauhid awalan wa akhiran. Tauhid itu dakwah dari awal sampai akhir. Dan sunnah kauniyah, di mana dulu para sahabat memahami makna definisi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah tentang iman. Apa definisi tentang iman? Apa Bapak? Definisi tentang iman gimana? Loh, gimana ini? Masya Allah. Yang sudah diterangkan oleh ustaz-ustaz kita itu loh. Bagaimana Ahlussunnah mendefinisikan tentang iman? Al-iman qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal jawari. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Hafal? Hafal di mana? Hafal di sini atau hafal di sini? Atau tidak hafal di sini, enggak ada hafal di sini? Sudah kita amalkan enggak hari-hari ini kaidah? Gimana cara mengamalkan kaidah ini? Al-iman yazidu wa yanqus. Gimana cara mengamalkan? Iman yazid wa yanqus. Tidak ada iman baina ziyadah wa baina nuqsan. Ada? Ada. Iman itu tidak naik, posisi pada tengah-tengah, nggak naik dan nggak turun. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Itu cara berimannya orang Murji'ah dan orang Khawarij nanti jadi. Ya, al-iman apa? Juz'un wahid la yatajazza. Ya kan? Iman itu adalah apa? Juz'un wahid. Satu aja, tidak bercabang-cabang. Sehingga enggak ada naik, enggak ada turun. Makanya Murji'ah dan Khawarij ini sama-sama ekstrim. Satu menjadi orang yang menganggap hidup itu nggak perlu taat, nggak perlu ini, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Kenapa? Iman itu kan syai'un wahid.
Kalau sudah masuk di sini mau zina 1000 kali enggak apa-apa. Tidak memudaratkan apa? Iman. Yang khawarij enggak, hidup dibayangi dengan ketakutan. Ini sama-sama rusak. Gimana ahli sunnah? Bagaimana cara mengamalkan ahli sunnah? Al-iman yazid wa yanqus. Bukan cuma kita ngapalin definisi. Dulu mereka para sahabat, setiap mereka bertemu dengan sebagian yang lain, mereka mengatakan apa? Hayya bina nu'minu sa'atan. Mari kita ketemu di sini, kita belajar iman. Sudah sering kita ketemu begitu? Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat saja mereka setiap kali bertemu seperti itu. Yantafi'u ba'duhum ba'da li ajli imanihim. Sebagian mereka mengambil manfaat dengan sebagian yang lain tentang tujuan apa? Iman mereka. Sudah kita. Antum siap duduk di sini belajar tentang iman sampai jam 12? Siap? Benar. Ini aja sudah nunggu-nunggu antar. Dulu mereka para salaf itu duduk dari subuh sampai isya, sampai tengah malam pulang, dan itu dilalui dengan nikmat. Itu dilalui dengan nikmat. Gurunya juga begitu, muridnya juga begitu. Manis mereka itu meraih majelis ilmu, lebih-lebih lagi mereka tentang ini. Sekarang penuntut ilmu seperti pasar. Kajian rame gutuk, habis itu bubar gutuk. Mana? Duduk yantafi'u ba'duhum ba'da. Tentang iman terus lailan wa naharon, malam dan siang, syai'an fa syai'an. Ada orang bilang, "Ustaz, kita ini bukan thalibul ilmi, kita ini orang awam." Orang awam di zaman Rasulullah itu kayak apa? Jangan salah menempatkan orang awam. Ada orang mengatakan saya ini orang awam karena orang awam gak boleh belajar ilmu banyak-banyak. Yang ngajari begitu siapa? Orang awam itu idza quri'al Qur'an la yaqra, idza futihal kitab la yaqra wa la yaktub. Kalau dibuka Al-Qur'an gak bisa baca, gak bisa apa? Gak bisa nulis. Maknanya apa? Berarti gak usah belajar gitu. Hah? Berarti thalabul ilmi faridohnya gak pakai. Hah? Pakai gak? Mereka tetap sama. Kelasnya dengan ulama itu sama. Artinya mereka ini wajib belajar tentang agama ini sampai agamanya selamat. Agamanya mendatangkan pertolongan dari Allah. Agamanya mendapatkan kebahagiaan. Mohon maaf, sekarang kalau orang pengen begitu, butuh agama garis besar saja, global, atau butuh agama harus terperinci? Hah? Terperinci atau global aja? Terperinci. Makanya dulu awamnya Rasulullah pun berlomba belajar. Hanya mereka ini layak tub wala yaqra, mereka nanti tidak bisa jadi dai kayak siapa? Tidak bisa jadi ulama kayak Ibnu Mas'ud, kayak Ibnu Umar, kayak Ibnu Abbas. Tapi bukan mereka punya ilmu awam nol, ilmunya itu hanya mujmal aja, enggak. Kalau begitu enggak mungkin membangkitkan iman mereka. Ilmu yang mujmal itu namanya apa? Al-mu'allafatu qulubuhum. Ya kan? Orang yang hatinya apa? Lemah. Iman yang hanya mujmal, global, tidak punya tafsiliyah, itu menjadikan iman itu adalah mu'allaf. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ketika menerangkan orang yang punya ilmu tentang din, tentang iman, mujmal, global, ini suatu ketika akan berubah, rusak kembali iman. Makanya walaupun kita awam, bukan berarti ini. Sekarang apa yang beda? Yang beda itu, beda kita, beda ulama, beda menuntut ilmu. Yang beda apanya? Bukan ilmu yang mau dicari, caranya.
dan kepentingannya, kepentingan secara khusus di dalam ilmu. Caranya kalau ulama mubasyarah, mereka langsung beristihad, memahami kitab, memahami sunnah, karena mereka punya kelebihan, punya kekhususan, punya kecerdasan, punya ilmu-ilmu yang khusus. Ini caranya ulama. Ya tentu mereka ini adalah orang-orang yang dilebihkan oleh Allah. Yang kedua, caranya penuntut ilmu. Yang mereka bukan kelasnya ulama, tapi bukan la yaqra wala yaktub. Sekarang antum la yaqra wala yaktub? La yaqra. Siapa yang bilang la yaqra wala yaktub? Aneh tapi. Kalau ditanya, antum la yaqra wala yaktub? Ya Ustaz, saya la yaqra wala yaktub. Awam, saya orang Badui. Tapi ketika belajar ilmu matematika bisa doktor. Kan aneh. Ketika belajar ilmu dunia bisa doktor, loh katanya la yaqra wa la yaktub. Ini terkadang kita sudah keliru di dalam masalah ini. Sehingga akhirnya majelis ilmu yang sebenarnya bukan menjadi hajat, kebutuhan untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali istifadah kita di pertemuan yang mubarakah ini. Sebagaimana tadi kita telah memahami salah satu persoalan besar di dalam kehidupan kita yang tidak ada lain, semuanya itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sa'id, hamba-hamba yang digolongkan oleh Allah berbahagia. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini adalah kemenangan yang besar. Jannah di dunia dan jannah fil akhirah. Sebagaimana diisyaratkan oleh ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain. Orang yang mereka tidak pernah merasakan jannah di dunia, maka itulah orang miskin yang kemudian akan membawa dia tidak merasakan jannah di akhirat. Kegagalan kita untuk mendapatkan jannah di dunia akan membawa kegagalan kita untuk mendapatkan jannah fil akhirah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai berdoa untuk meraih wasilah jannah di dunia. As'aluka ilman nafi'ah. Memohon kepada Allah ilmu yang nafi', di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang akan membuahkan qalbun la yakhsha, hati yang tidak memiliki kekhusyuan. Kemudian manakala hati tidak meraih, tidak memiliki kekhusyuan, tidak memiliki kehidupan yang lainnya dengan Rabb, dengan penciptanya, dengan sesembahannya, maka pemiliknya tidak bisa memiliki nafsu yang mutmainnah. Nafsunya tidak akan pernah bisa tenang. Ketika pemiliknya kehidupannya sudah ittiba'ul hawa, sudah mengikuti hawa nafsu, maka akan membawa dampak kebaikan-kebaikannya dia tidak pernah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa a'udzu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha.
Kaum muslimin ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini kita kembali memaknai hidup kita. Sebagaimana tadi Ibrahim alaihissalam dengan perjalanan imannya, ujung-ujungnya kesudahannya berdoa kepada Allah, la tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari manusia dibangkitkan. Dan Ibrahim mengkaitkan illa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa hidup kita di dunia? Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, inna dunya qad tarakhalat mudbirah wa innal akhirata qad tarakhalat muqbilah wa likullin minhuma abna fakunu abna al-akhirah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai tanda alamah qalbun salim, sebagai ciri orang yang memiliki hati yang selamat. Di antaranya muhimmatuhu hayatul akhirah. Kepentingan dia adalah menyiapkan diri hari-harinya di dunia rihlah, berjalan, berangkat. Kemana dia berangkat berjalan? Ke akhirat. Sebagaimana Ali mengatakan, sesungguhnya dunia ini tarakhalat. Setiap saat kita ini hidup di dunia, dan antum merasakan kita berangkat meninggalkan dunia, atau dunia berangkat meninggalkan kita. Bahasa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kayaknya kita hari-hari ini kan mengarungi hidup kan. Sepertinya hari-hari kita ini menyongsong hidup, menjalani hidup. Sebenarnya enggak, dunia menjalani kita. Dunia menjalani kita. Dunia tarakhalat. Dunia terus berangkat. Berangkat kemana? Mudbirah. Berangkat meninggalkan kita. Kita gak pernah berhenti hidup. Loh Ustaz, ada yang mati. Iya, mati itu gak berhenti hidup. Mati itu apa? Inqita'ur roh, putusnya roh dengan apa? Jasad, karena berpindah apa? Berpindah alam. Mana bilang mati? Gak ada. Setelah itu hidup lagi gak? Hidup lagi. Dunia yang mati gak bisa hidup lagi. Kalau dunia sudah hancur, sudah selesai. Ini mengingatkan kepada kita tentang kehidupan dunia kita yang sangat rendah. Dunia tarakhalat mudbirah. Dan kullu ma waqa'a fid dunia. Semua yang terjadi di dunia kondisinya seperti ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh. Banyak sekali contoh-contoh yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Ibnu Qayyim menulis sebuah kitab khusus tentang perumpamaan dunia. Salah satu contoh di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang di pasar. Di saat itu ada para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati anak kambing yang dia ini sudah mati dan telinganya cacat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan anak kambing ini kepada para sahabat. Siapa kalian yang mau anak kambing ini, dan silakan mengganti 1 dirham. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak ada yang mau. Kalau tuh anak kambing ini hidup, nggak ada harganya. Kenapa? Karena telinganya cacat. Orang Arab itu kalau ada kambing telinganya cacat nggak laku. Karena telinganya cacat.
Kemudian Rasulullah menawarkan kepada mereka kembali, maukah kalian saya kasih? Gak usah ganti dengan 1 dirham. Mereka semua mengatakan, kita gak ada yang mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dunia dengan segala isinya tidak lebih seperti apa ini? Seekor anak kambing yang jadi bangkai yang cacat. Ayo ikhwan wa akhwat kaum muslimin. Hayatud dunia, hayatuna fid dunya qasirah. Kehidupan kita di dunia ini adalah qasirah, pendek, cepat habis. Karena itu Syekh Shalih Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menasihatkan, mana kita merasakan cepat safar kita di dunia, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, kun fid dunya gharib au abirus sabil. Dengan safar kita, safar yang kita lalui tiap hari, misalnya kita ini pergi kayak saya ini sekarang dari Semarang ke Lombok, nanti balik lagi ke Semarang, atau antum safar dari sini kemana, mana yang dirasakan lebih cepat? Mana Pak? Mana yang lebih cepat dirasakan? Safar kita di dunia atau safar kita dari satu kota ke kota? Mana yang lebih cepat dirasakan selesai safar itu? Ada yang pernah safar dari Lombok kemana gitu? Berapa hari? 3 hari. Ketika safar 3 hari, merasakan cepat atau merasakan lama? Saat safar itu, saat pergi, bepergian, ngerasain cepat berlalu atau lama? Lama. Ya kan? Ini kok nggak nyampe-nyampe. Begitu nyampe istirahat, belum pulang-pulang. Ya kan? Apa rasanya? Lama. Padahal cuma berapa hari? 3 hari. Bapak-bapak yang safar di dunia ini ada yang umurnya 60? Ada? Melewati umur 60 ini cepat apa lama? Terasa cepat atau terasa lama? Terasa cepat. Loh, kita ini safar 3 hari dari sini ke kota lain. Ketika kita safar merasakan apa? Lama. Sekarang ini kita safar di dunia, sudah kita lewati 60 tahun. Rasanya apa? Cepat. Saya itu sudah 50 tahun melewati kehidupan saya anak-anak kayak kemarin. Kenapa? Karena safar kita di mana? Di dunia ini nggak pernah istirahat. Sementara safar kita dari kota ke kota lain apa? Istirahat. Justru ketika istirahat itu kita nunggu. Nah, nunggu itu merasakan apa? Sementara safar kita di dunia nggak ada istirahat. Inna dunya tarakhalat mudbirah. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat. Akhirat juga berangkat. Dunia berangkat, akhirat juga apa? Berangkat. Akhirat itu tiap hari bekerja, berangkat. Apa berangkatnya akhirat? Kalau dunia berangkat meninggalkan kita, kalau akhirat berangkat apa? Menjemput kita. Iya ikhwan. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu setiap saat siap datang menjemput kita, dan dekat sekali akhirat itu. Ayo ikhwan, sekarang apa yang mau kita siapkan untuk diri kita? Dari sini Ali bin Abi Thalib menasihatkan, fakunu abna al-akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Di dunia kita dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib supaya menjadi anak-anak akhirat. Apa? Kehidupan akhirat itu abqa, panjang. Dan akhirat adalah negeri apa? Yang selama ini kita kenal akhirat itu negeri apa? Negeri kekal. Yang lain negeri apa Pak? Negeri kembali. Yang lain lagi, loh sekarang tak tanya, kembalinya itu kemana toh? Loh, di akhirat itu loh,
Kalau kembali pulang itu pulangnya kemana? Hah? Kemana? Surga. Surga saja. Loh betul. Tempat kembali yang bako di akhirat itu cuma surga tok. Ada neraka. Surga itu apa? Neraka itu apa? Gimana? Masya Allah. Hal jazaul ihsan. Berarti akhirat itu negeri apa? Negeri apa? Negeri jaza. Negeri apa? Negeri balasan. Balasan apa? Hah? Balasan dari mana? Yang dibalas itu apa? Amal di mana? Di dunia. Ayo lihat. Akhirat itu adalah jaza, balasan amal kita di dunia. Sekarang apa yang kita miliki di dunia? Negeri akhirat itu adalah abqa. Butuh nilai amal yang besar. Apa yang mau kita siapkan untuk di dunia? Allah Azza wa Jalla mengingatkan di dalam sebuah ayat, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khaira wa a'dama ajra." Apa yang kalian apa yang kalian telah persiapkan, kalian kerjakan untuk diri-diri kalian dari sebuah kebaikan, pasti kalian akan mendapati itu nanti di sisi Allah adalah kebaikan. Ini satu sisi yang diingatkan oleh Allah. Allah mengingatkan kepada kita. Kita ini hidup bukan untuk ngurusin dunia, tapi untuk ngurusin apa? Ngurusin akhirat. Apa yang sudah dipersiapkan? Karya apa yang dipersiapkan? Harus menjadi orang cerdas mempersiapkan akhirat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang orang-orang yang gagal. Inna andarnakum adaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Lihat, pada hari mereka melihat apa yang mereka lakukan, mereka mengatakan seandainya aku jadi apa? Jadi debu, jadi tanah. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menjelaskan, nanti ada orang ahli jannah yang dulu di dunia paling sengsaranya manusia, kemudian dicelupkan surga satu kali celupan, kemudian ditanya, apakah kamu pernah sengsara di dunia? Padahal dulu di dunia siapa dia? Orang paling sengsara. Ketika dicelupkan di surga satu kali celupan, kemudian diangkat ditanya, apakah kamu pernah sengsara? Wallahi, demi Allah ya Allah, saya nggak pernah sengsara hidup. Orang yang dulu di akhirat, di dunia paling senangnya manusia, paling enaknya manusia, ketika mereka dimasukkan, dicelupkan di neraka satu kali, kemudian diangkat, ditanya, apakah kamu pernah bahagia? Dia mengatakan, demi Allah saya nggak pernah bahagia. Saya nggak pernah. Saya hidup saya sengsara terus. Ayo ikhwan, ini kehidupan kita. Sekarang kalau kita ditanya, siapa manusia yang paling berbahagia dengan amalannya kelak di akhirat? Siapa? Hah? Siapa manusia yang paling berbahagia dengan amalan kelak di akhirat? Siapa? Hah? Loh, masa nggak bisa jawab? Hah? Siapa? Apa? Manusia siapa yang nanti di akhirat paling berbahagia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa enggak? Siapa? Para anbiya. Allah menyebut pertama minan nabiyina. Ya kan? Minan nabiyina. Apa karyanya para nabi? Hah? Dakwah, apa lagi? Hah?
Ya katakan dakwah. Di mana letak kelebihan karyanya Nabi dakwah ini menjadi derajat yang paling mulia di akhirat? Di mana letak kelebihan? Kenapa dakwah ini menjadi karya yang paling besar diberikan oleh Allah? Nabi, para anbiya, Nabi kita Muhammad mendapatkan kemuliaan di sisi. Gimana? Kembali kepada awal tadi. Apa? Amal yang memberi manfaat kepada siapa? Kepada makhluk yang lain. Karena itulah ulama menerangkan amal itu ada dua. Ada amal yang qasir, ada amal yang muta'addi. Ya, ada amal yang qasir ala sahibihi, dan ada amal yang muta'addi ila ghairihi. Ada amal yang qasir, amal yang apa? Amal yang terbatas. Berhenti sampai di situ saja. Bagi pemiliknya, enggak berkembang lagi. Dan ada amal yang apa? Muta'addi. Apa yang muta'addi? Sampai kepada yang lain. Dan ini yang menjadikan para anbiya, menjadikan para warasatul anbiya, mereka berpegang kuat karena mereka mempunyai karya al-muta'addi, bukan karya yang lazim. Dan ini kecerdasan para nabi, kecerdasan para siddiqin. Mereka punya karya-karya yang apa? Muta'addi. Karya yang terus berkelanjutan sampai kepada orang dan kembali kepada apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ayo ikhwan, inilah yang harus kita bangun. Orang yang memiliki amal yang muta'addi, inilah amalnya para anbiya, amalnya para warasatul anbiya, amalnya para orang-orang yang membawa nikmat ilmu. Di mana amal-amal mereka ini enggak pernah putus. Menjadi orang yang tinggi kedudukannya, kemuliaannya, kemenangannya dunia sampai akhirat. Sampai ulama mengatakan, kenapa orang yang mereka menekuni ilmu yastaghfiruhu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fi jawfil ma. Kenapa orang yang mereka menekuni ilmunya Allah itu, seluruh penduduk yang ada di langit dan yang ada di bumi memintakan ampun kepada dia. Sampai ikan-ikan yang di mana? Yang ada di laut berdoa memintakan ampun pada dia. Di mana? Karena mereka mendapatkan intifa, mendapatkan manfaat-manfaat yang besar dengan amalnya orang. Kenapa kita tidak kembali membangun kemuliaan ini? Di saat-saat umat ini sekarang runtuh, di saat-saat ilmu sekarang ini tidak bisa muta'addi, ilmu kecenderungan sekarang ini lebih banyak menjadi ma'rifatul uqul dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak terkena fitnah sebagaimana yang terjadi pada Yahudi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Ilmu ini bukan menjadi sebab Allah mengangkat derajat, memuliakan manusia, tapi malah Allah merendahkan dia. Kenapa? Karena nikmat ilmu ini sekarang bukan menjadi nikmat al-muta'addi. Maka dari sana kita harus kembali memperbaiki kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla ingatkan ini. Bagaimana kita membangun kembali? Bagaimana kita menjadikan kembali solusi Riyadul Jannah, taman surga ini menjadi solusi memperbaiki umat? Apalagi mohon maaf, di Lombok ini terkenal dengan istilah apa? Selain 1000 masjid, daerah santri nggak di sini? Betul? Kota santri. Sibuk dengan thalabul ilmi nggak orang-orang? Betul?
pegang kitab hari-hari? Hah? Loh gimana, apa maksudnya sebagai kota santri? Karena kupluan gitu. Ya, saya dulu ketika nuntut ilmu di sebuah kampung itu terpencil di daerah Jepara sana. Kampung itu dibahasakan orang nek ketiga ora iso cewek, nek rendeng ora iso ndodok. Itu bahasa Jawa. Apa maksudnya coba? Hah? Kalau kemarau, ketiga itu kemarau, nggak bisa cebok. Berarti nggak ada air. Nek rendeng, apa rendeng? Musim penghujan, nggak bisa ndodok, nggak bisa duduk. Apa itu maksudnya? Banjir. Penuntut ilmu itu kalau datang ke situ, paling rata-rata 2 bulan 3 bulan pulang, nggak ada yang betah. Ya. Air yang dipakai mandi, itu air yang dipakai nyuci, itu air yang dipakai masak. Jadi kolam warnanya setengah hijau, ya mandi di situ, nyuci di situ, sampingnya dibuat sumur, ya dipakai masak air. Kalau musim kemarau, airnya agak asin. Itu di kampung itu. Tapi ada sesuatu yang sekarang saya rindu dan nggak ada lagi. Semua kampung itu warganya jadi santri semua. Pegangannya kitab. Saya tanya i'rab, tanya kitab Alfiyah, ketemu orang di jalan dia bisa jelasin. Ketemu orang di pasar itu, saya tanya kehidupan mereka, kehidupan ilmu. Tapi Masya Allah, dulu kampung itu tidak ada orang merantau cari makan. Padahal kerjanya cuma bertani aja di situ, tapi orang hidup tenang, nyaman, barokah. Sekarang di kampung itu, anak yang belajar aliyah saja diajar jurumiyah nggak paham. Aliyah, apalagi masyarakat sudah nggak ada. Dan kampung itu sekarang menjadi kampung yang gersang. Penduduknya saja untuk bisa makan merantau kerja di Jakarta dan sebagainya. Ayo ikhwan, ini kita kembali. Kalau kita bisa mengembalikan Riyadul Jannah dengan benar, kembali kepada ilmu yang nafi', kembali kepada thariqah ilmu yang benar, seperti para ulama-ulama kita dulu. Mereka hidup dengan umat dari anak kecil-kecilnya sampai mbah-mbahnya. Mereka semuanya adalah talibul ilm. Maka insya Allah apa yang tadi disebutkan sebagai alamatun nasr akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika solusi ini sudah dianggap bukan solusi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna Allah yarfa'u bihadzal ilmi aqwaman, bihadzal kitabi aqwaman, wa yada'u bihi akharin. Allah senantiasa mengangkat derajat dengan sebab kitab Allah, dengan ilmu ini beberapa kaum, dan Allah menghinakan, merendahkan beberapa kaum, ditakdirkan oleh Allah menjadi kaum yang rendah juga dengan sebab kitab Allah, dengan ilmunya Allah. Ketika kita tidak bisa menjaga ini, ketika kita tidak kembali membangun orang khusus, sebagaimana Ali mengatakan, an-nasu salasa, manusia itu ada 3. Alimun rabbani, muta'allimun ala sabili najatin. Manusia itu ada 3. Yang pertama, orang alim yang rabbani, yang ada di tengah-tengah umat. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najatin, para penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Ini yang menjadi sumber kebaikan manusia. Yang ketiga, hamajun ri'a, orang-orang banyak yang hidupnya jelata, tidak punya nasib ilmu, tidak alim rabbani, tidak talibul ilmi ala sabili najatin. Bagaimana kehidupan mereka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, yattabi'u kulla naik,
Mereka hidupnya mengikuti setiap siapa berteriak. Baik hidupnya rusak. Yattabi'u kulla na'im. La yasikuna ila ruknin wasik. Mereka tidak pernah bisa kokoh tetap di atas rukun, di atas tiang yang satu. Tidak pernah. Kenapa? Karena tidak ada hayatul ilmi. Tidak ada kehidupan ilmu yang ada pada mereka. Ayo ikhwan kaum muslimin dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Ini di kesempatan yang sangat pendek, yang sangat singkat ini, yang sebenarnya peringatan ini peringatan yang harus banyak. Umat Islam kita semua hari ini banyak menyerap nasihat-nasihat ulama, khususnya di dalam membangun kehidupan ilmu yang nafi yang sekarang ini sudah tercabik-cabik. Yang sekarang ini ilmunya Allah Azza wa Jalla sudah menjadi sesuatu yang rohis, sesuatu yang rendah. Kaidah-kaidahnya sudah jauh, sudah remeh. Padahal dulu ilmu ini punya sifat inna sanulqi alaika qaulan sakit. Sekarang ini jadi remeh. Karena ilmu ini remeh, pemiliknya pun remeh. Pemiliknya diterbangkan oleh fitnah. Karena nggak kokoh. Kena angin kecil, terbang. Kena ujian kerupuk, lari. Kena ujian menyakitkan ringan saja, hancur. Karena ilmu ini mengendaki kita sakil. Ilmu ini mengendaki kita diberikan oleh Allah nikmat sakil, nikmat kokoh, menjadi orang yang berat. Yang digambarkan oleh Allah, seandainya ilmu ini diberikan kepada gunung, gimana kata Allah Azza wa Jalla? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Aina khusyu'una? Aina mutasaddian? Gunung saja yang enggak punya akal, enggak punya hati, keras. Itu diberi ilmu, Allah memberikan contoh menjadi seperti itu. Bagaimana kita, makhluk yang dhaif. Kita butuh menjadi kuat. Kekuatan kita untuk sabat, untuk sakil adalah dengan ilmu nafi. Hina mata za'za'atul fitan, ketika fitnah terus-menerus bergulir, la tadurrukal fitnah. Fitnah tidak pernah memandaratkan kita. Malah menjadi kekuatan. Limada? Li'anna qulubuna qalbun abyad. Ketika hati kita adalah hati yang putih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa saya nasihatkan di pertemuan yang singkat ini. Nah, sebenarnya banyak hal yang patut untuk kita harus banyak memperbaiki diri melihat apa yang dinasihatkan ulama. Tapi karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan faedah ini faedah yang selalu Allah jadikan ilmu yang nafi kepada kita semua, sehingga hati-hati kita mendapatkan nikmat apa yang Allah janjikan, yaitu yasrah sadrahu lil Islam, dan apa yang dijanjikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fid din, dan apa yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan itulah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, inni utitu jawami'ul kalim. Saya diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Ayo ikhwan, hadza huwa nikmah adzimah. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang banyak ulama-ulama kita yang sudah pergi. Tidakkah kita merasa banyak musibah menimpa kita? Bukan musibah jasadnya ulama pergi, tapi di mana kita? Aina nahnu? Apa yang sudah kita miliki setelah ulama-ulama pergi? Ini alamat ketika kita tidak punya ihtimam yang baik sebagaimana mereka dulu ihtimam, kita akan binasa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada nikmat ilmu nafi, kembali kepada majlis yang diberikan penjagaan oleh Allah, yaitu Riyadul Jannah. Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Kita akhiri majlis kita dan saya mohon maaf. Ya, ini ada pertanyaan yang sebenarnya faedah ini
terkait dengan hadis Nabi tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apakah hadis ini hanya untuk salafi saja atau bagaimana? Maksudnya untuk salafi itu gimana? Maksudnya hadis ini itu yang berhak dapat adalah kelompok salafi, begitu? Iya. Hah? Mungkin. Bagaimana? Ayo ikhwan, ahlu sunnah itu bukan kelompok. Salafi itu bukan kelompok. Ahlu sunnah itu ismun yang harus ada musammayat. Salafi itu adalah ismun yang harus ada musammayat. Jangan menjadikan ahlu sunnah salafi sebagai sebuah merek yang tidak ada musammayat. Apa musammayat? Tidak ada isinya. Ahlussunnah itu kaidah. Mengikuti salaf itu adalah kaidah, bukan kelompok. Bukan berarti hadis ini yang punya hanya salafi. Gimana maksudnya? Ini pertanyaannya juga belum jelas. Ya, setiap orang yang mereka kembali di atas kaidah sunnah itu ahlussunnah. Setiap orang yang mereka mengamalkan hadis Nabi dengan benar, memahami dengan benar, sesuai dengan petunjuk para ulama, mengikuti kaidahnya para ulama, maka insya Allah mereka mendapatkan nilai apa yang diajarkan di dalam kitab, di dalam sunnah. Dan itulah ahlussunnah. Ahlussunnah tidak dibatasi oleh nama tertentu, tempat tertentu, zaman tertentu, pemimpin tertentu, enggak. Sebagaimana ulama tadi mengatakan, kalau kalian bertemu ahlussunnah di timur, sampaikan salam saya. Ahlussunnah itu bertemu karena samanya kaidah, samanya akhlak, samanya iman. Walaupun satu muridnya A, satu muridnya B, satu di kota A, satu di kota B, mereka disatukan oleh Allah dengan nikmat iman yang sama karena kaidah mereka sama. Lihat para ulama kita, zamannya berbeda, tempatnya berbeda. Begitu mereka nulis kitab menasihati umat, isinya sama apa beda? Sama. Karena mereka tidak pernah memahami bahwasanya ahlussunnah itu sebuah kelompok. Mereka tidak pernah memahami ahlussunnah itu sebuah kelompok tertentu, enggak. Mereka memahami ahlussunnah adalah kaidah berislam, mengikuti para pendahulu yang benar, yang salih. Itulah mereka. Sehingga semua ilmu, semua nasihat yang disampaikan mereka dari zaman ke zaman ke zaman ke zaman, apa? Sama apa beda? Sama. Mereka ijma. Ada satu sisi yang salah. Ada orang jadi ngaku ahlussunnah senangnya nyeleneh. Oh nyeleneh? Pengen punya pendapat yang beda dari para ulama. Karena kalau beda kelihatannya keren. Kalau sama itu kelihatannya nggak menarik. Oh kok doai kalau Syekh Fulan nggak terkenal jadinya. Ini penyakit. Ahlussunnah itu adalah justru mencintai ijma dan mendahulukan orang-orang yang mulia daripada dirinya. Tidak malah mengambil kaidah-kaidah yang nyeleneh. Orang yang nyeleneh ini bukan orang ahlussunnah yang benar. Tatabbu, mencari-cari sesuatu yang gharib yang tidak syar'i, gharib yang tidak dipegangi oleh para ulama. Ini bukan orang yang benar di atas ahlussunnah. Ayo ikhwan, fahami Quran, fahami sunnah, ikuti kaidahnya para ulama sunnah, amalkanlah. Insyaallah hati-hati kalian dipertemukan oleh Allah. Kalian akan mendapatkan nilai apa yang Allah berikan. Ini saja yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.